Seseorang yang mengaku sebagai dukun, atau mengklaim dirinya mempunyai kekuatan gaib, akan dihukum selama 1 tahun 6 bulan, dalam draft revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diatur dalam Pasal 252. Pasal 252 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahwa karena perbuatannya, dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara, paling lama 1 tahun 6 bulan, atau pidana denda paling banyak kategori 4, atau 200 juta rupiah. Ayat 2 berbunyi, jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, melakukan perbuatan tersebut, untuk mencari keuntungan, atau menjadikan sebagai mata pencaharian, atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3. Dalam pasal 252 ayat 1 dijelaskan bahwa, ketentuan ini dimaksudkan, untuk mencegah praktik main hakim sendiri, yang dilakukan oleh warga masyarakat, terhadap seseorang yang menyatakan dirinya, mempunyai kekuatan gaib, dan mampu melakukan perbuatan, yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Aturan hukum ini sebenarnya ditujukan untuk mencegah adanya dukun atau balian palsu, yang berusaha mengeruk keuntungan materi dari pasiennya. Dengan adanya aturan ini, sebaiknya dukun atau balian, terus berpegang teguh pada kode etik seorang balian. Dikutip dari situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam pengobatan tradisional Bali, balian harus berpegang teguh pada kode etik seorang balian, atau yang disebut dengan Dharma Sasana Balian. Dharma Sasana Balian terdiri dari 4 hal, yaitu: pertama, semua rahasia dari orang yang sakit harus disimpan, tidak boleh disebarluaskan, atau dibicarakan dengan orang lain. Kedua, hidup para balian harus suci dan bersih, terlepas dari sifat loba, sombong, dan asusila. Di dalam Lontar Tutur Bagawan Siwa Sempurna ditegaskan bahwa, seorang balian tidak boleh berlaku sombong, harus bertingkah laku yang baik sesuai dengan dharma, serta semua nafsu hendaknya ditahan di dalam hati. Ketiga, seorang balian tidak boleh was-was, ragu-ragu, apalagi malu-malu, dalam hati harus teguh dan mantap, serta penuh keyakinan pada apa yang dikerjakan. Tidak goyah terhadap segala hambatan, rintangan, gangguan, dan godaan yang datang dari dalam diri sendiri, yang mengakibatkan gagalnya usaha yang sedang ditempuh. Tidak akan mundur, sebelum berhasil mendapatkan apa yang sedang dihayati, apa yang diinginkan yaitu kesembuhan dari orang yang sakit. Keempat, seorang balian tidak boleh pamrih. Semua pengobatan berlangsung dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Sebab semua balian yang benar-benar balian di Bali, tahu akan akibat dari kelobaan akan sesantun dan materi lainnya. Para balian harus tahu akan hak dan kewajibannya, rendah hati, tidak sombong, membatasi diri terhadap apa yang dapat dilakukannya, serta menghormati kehidupan manusia. Karena di dalam raga sarira atau tubuh manusia, bersemayam Sang Hyang Atma, Sang Hyang Bayu Pramana, yang dapat mengutuk balian yang melanggar dharma sasananya. Dan bila sudah terkutuk, kesaktian atau kesidiannya dalam hal mengobati orang sakit, dapat menurun dan luntur. Dan yang lebih parah lagi, dia akan menerima kutuk dari Sang Hyang Buddha Kecapi, sehingga hidupnya akan menderita, termasuk anak cucunya. Demikianlah Dharma Sasana Balian atau dukun, yang harus terus dijaga, dalam melakukan pertolongan terhadap orang sakit. Kami bangga bisa menjaga peradaban leluhur Nusantara. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.